Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurina Wafil dengan NIM 18104111109. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 Manajemen C Universitas Muhammadiyah Jember. Kelompok kami akan membahas dan menganalisis laporan budget atau biaya tenaga kerja tidak langsung PT ABC Tbk. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Corporate Management Budgeting yang dibimbing oleh Bapak Eko Raharjanto DRS MM. Anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari 8 orang, di antaranya saya sendiri Aulia Nurina Wafil, lalu Vivi Barul Mufidah, Muhammad Rizky Amil Samukti, Arif Kusmiandika, Fajar Nugroho, Nurvita Septian Dwi Cahyanti, Sylvia Yunitasari, dan Yogi Mahahendra. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama mengenai pengertian biaya tenaga kerja tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses. Lalu pengertian yang kedua, biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini untuk proses perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Dan yang terakhir, anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Nah, tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, untuk menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Dan yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. C. Penggolongan biaya overhead pabrik. Pertama, menurut sifatnya. A. Biaya bahan penolong. B. Biaya reparasi dan pemeliharaan. C. Biaya tenaga kerja tidak langsung. D. Biaya timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap. E. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, menurut perilaku dan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. A. Biaya overhead pabrik tetap. B. Biaya overhead pabrik variabel. C. Biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen. A. Biaya overhead pabrik langsung departemen, yaitu BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan sifatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Yang B. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, yaitu BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Kemudian poin yang D, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik adalah 1. Pembebanan BOP atas dasar biaya sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan lainnya. Kemudian yang kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produk persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Contohnya, bila perusahaan memakai listrik dari PLN, tagihan baru dapat diketahui pada akhir bulan. Yang ketiga, menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Yang A, kapasitas teoretis, B, kapasitas normal, dan C, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan.
Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada pabrik, ada beberapa macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik pada produk diantaranya A. Satuan produk, B. Biaya bahan baku, C. Biaya tenaga kerja langsung, D. Jam tenaga kerja langsung, dan E. Jam mesin. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai adalah A. Harus diperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang B. Harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Kemudian ini ada contoh dari anggaran BOP tahun 2012 dari PT ABC atas dasar kapasitas normal 80 jam mesin. Jenis biaya ada biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawan, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi gedung, biaya depresiasi. Kemudian perhitungan tarif BOP yang pertama, tarif BOP variabel, kita bisa lihat di kolom jumlah tarif BOP variabel, yaitu 5.800.000 dibagi 80 jam akan menghasilkan 72,50 per jam. Yang kedua, tarif BOP tetap bisa dilihat di kolom, jumlahnya 5.400.000, kemudian dibagi 80 jam akan menghasilkan 87/50 per jam. Kemudian yang ketiga, tarif BOP total, yaitu tarif BOP variabel ditambah dengan tarif BOP tetap yang akan menghasilkan 140 per jam. E. Membebani BOP kepada produk atas dasar tarif. Tarif BOP yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebani BOP kepada produk yang diproduksi. Selanjutnya, yang pertama, jika perusahaan menggunakan metode field costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif BOP tetap. Yang kedua, jika perusahaan menggunakan metode variable costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel. Dalam metode variable costing, BOP tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai jadi maupun persediaan produk dalam proses. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Lalu selanjutnya pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di sini ada contoh BOP, yaitu biaya overhead perusahaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan PT ABC. Anggaran BOP untuk tahun 2012 atas dasar kapasitas normal 75.000 jam mesin. Dan di sini ada nomor rekening, jenis biaya, tetap atau variabel, dan jumlah. Dalam menghitung anggaran BOP di perusahaan PT ABC ini menggunakan metode forecasting. Dan jurnal yang dibuat untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi di perusahaan ini itu sebagai berikut, yaitu BOP sesungguhnya. Di sini BOP sesungguhnya itu Rp10.700.000. Lalu presiden bahan penolongnya 1.100.000, presiden bahan bakarnya 750.000, gaji dan upah 5 juta, persediaan suku cadangnya 1 juta, persekot asuransi gedungnya Rp600.000, lalu akumulasi depresiasi mesinnya Rp800.000, dan yang terakhir kasnya itu Rp1.450.000. Jadi dalam perhitungan dan analisis BOP dengan metode forecasting, pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan selisih BOP yang dibebankan kepada produk sebagai berikut.
Yang pertama, BOP yang dibebankan kepada produk itu sebesar Rp10.500.000. Lalu BOP yang sesungguhnya itu Rp10.700.000. Dan lalu yang ketiga, selisih BOP. Di sini selisih BOP-nya Rp200.000. Dan untuk mencatat selisih BOP tersebut perlu dibuat jurnal sebagai berikut. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. Di sini ada dua, yaitu BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya. Di sini nominal BOP yang dibebankan dan BOP yang sesungguhnya itu sama, yaitu sebesar Rp10.500.000. Lalu yang kedua, jurnal untuk selisih BOP. Di sini jurnal untuk selisih BOP sama seperti yang pertama. Nominalnya sama Rp200.000, yaitu yang pertama selisih BOP dan BOP sesungguhnya. Jadi, pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode variable costing, karena dalam metode variable costing BOP sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode tidak diperuntukkan ke dalam harga pokok produksi atau HPPP, maka BOP sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok. Biaya, yaitu yang pertama BOP variabel sesungguhnya dan BOP tetap sesungguhnya. Di sini BOP sesungguhnya itu terdiri dari persediaan bahan penolong, persediaan bahan bakar, gaji dan upah, persediaan suku cadang, persekot asuransi gedung, dan yang terakhir akumulasi depresiasi mesin dan kas. Lalu di sini ada jurnal yang dibuat untuk mencatat pemisahan BOP yang sesungguhnya terjadi menurut perilakunya. Di antaranya yaitu BOP variabel sesungguhnya, BOP tetap sesungguhnya, dan yang terakhir BOP sesungguhnya. Jadi, perhitungan dan analisis selisih BOP dengan metode variable costing, BOP variabel yang dibebankan kepada produk itu sebesar Rp5.437.500. Lalu di sini untuk mencatat selisih BOP tersebut perlu dibuat dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya, yaitu ada dua, yaitu yang pertama BOP variabel yang dibebankan dan BOP variabel sesungguhnya. Di sini nominalnya sama, yaitu sebesar Rp5.437.500. Dan yang kedua jurnal untuk selisih BOP. Di sini ada dua, yaitu selisih BOP variabel dan BOP variabel sesungguhnya. Itu pun juga sama nominalnya, yaitu sebesar Rp137.500. Jadi, selisih BOP variabel itu sebesar Rp137.500 dan jumlah ini disebut selisih pengeluaran variabel karena metode variable costing tidak membebankan BOP tetap kepada produk. Maka tidak ada selisih yang dihitung yang bersangkutan dengan kapasitas. G. Penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang pertama, penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran BOP tak langsung departemen. Biaya tak langsung departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi tertentu. Yang ketiga, distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, penjumlahan BOP per departemen. Poin H. Alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dapat dilakukan dengan salah satu berikut. Yang pertama, metode alokasi langsung. BOP Departemen Pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Tidak ada departemen pembantu yang memakai jasa departemen pembantu yang lain. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Contohnya, departemen pembangkit listrik memberikan jasa berupa listrik kepada departemen bengkel. Sebaliknya juga, departemen pembangkit tenaga listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari
departemen bengkel, baik departemen bengkel dan pembangkit tenaga listrik. Keduanya adalah departemen pembantu. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi dua kelompok metode, yaitu yang pertama metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antara departemen pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini adalah metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Yang kedua, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan lokasi yang diatur. Kesimpulannya, biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses. Biaya-biaya produksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, atau yang wujud realnya adalah biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya pabrik lainnya dikelompokkan tersendiri yang disebut biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk mengendalikan biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pengendalian BOP dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya yang pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Dengan digunakan tarif-tarif BOP yang berbeda-beda untuk tiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani oleh BOP sesuai dengan departemen bersangkutan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.